Selamat pagi semuanya. Halo Ibu Erlin, Ibu Sulistiana, silakan bergabung. Terima kasih sudah bergabung. Ya, kali ini sudah jam 10. Nah, sesuai jam yang sudah diumumkan di Yayasan Aurika. Nah, bahwa kami setiap jam 10 dalam 1 bulan, di bulan Maret ini kami akan ada tips-tips yang menarik. Banyak sekali pengisinya, diantaranya ada dokter, kemudian ada distributor alat pendengaran, dan ada juga praktisi-praktisi dari kami. Nah, makanya para follower kami jangan sampai ketinggalan. Baik, nah terima kasih bagi yang sudah bergabung. Selamat pagi Bu Elfati. Nah, jumpa lagi nih di acara Ngutips selama 1 bulan, dan kali ini sudah hari keberapa ya? Kali ini sudah hari ketiga. Yang pertama sudah dibuka oleh Bapak Sri Hutomo, kemudian kemarin kita sudah bertemu dengan Bapak Yohanan, dan hari ini Bapak Ibu perkenalkan bertemu dengan saya adalah Ibu Widya, lebih tepatnya Ibu Widya Nani. Nah, saya di sini sebagai praktisi dan juga sebagai guru. Hari ini kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol bagi Bapak Ibu pemirsa, followers. Nah, mungkin di sini juga ada remaja yang mungkin ada mau sharing-sharing, boleh banget nih, kan di situ ada komentar. Nah, nanti bisa ketikkan komentar di situ, nanti akan saya bantu bacakan. Baik, hari ini kita akan membahas tentang warna-warni pensil. Kira-kira apa ya warna-warni pensil? Nah, saya di sini sebagai praktisi, iya. Sebagai guru, iya. Kenapa harus warna-warni pensil? Nah, sebelumnya saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya adalah seorang guru, saya juga praktisi, saya menangani anak berkebutuhan khusus. Saya lulusan dari salah satu universitas di Surabaya yang juga berkecimpung dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, mendampingi anak-anak, baik itu yang tipikal maupun yang berkebutuhan khusus, pasti banyak sekali cerita. Saya yakin di sini, mau baik saya, teman-teman guru yang mungkin hadir di sini, teman-teman praktisi, orang tua, pasti banyak sekali cerita, pasti punya cerita, pasti beragam ceritanya. Nah, lalu kenapa harus warna-warni pensil? Baik, para followers yang setia, para penonton live IG, saya memiliki sebuah gambar. Di sini ada sebuah gambar di mana itu banyak sekali gambar, tetapi masih putih. Seperti ini. Baik, bisa dilihat. Ini ada sebuah gambar namun belum saya warnai. Masih kosong, masih putih. Lalu apa hubungannya dengan warna-warni pensil? Kalau ada sebuah gambar, tentu kita akan tertarik untuk mewarnainya. Kita pasti akan memilih warna apa yang tepat, warna apa yang cocok. Nah, kemudian dengan masih gambar yang sama, saya warnai dengan satu warna saja, seperti ini. Baik, ini gambar yang pertama masih putih. Lalu yang kedua sudah saya warnai dengan satu warna seperti ini. Kira-kira sudah melihat perbedaan? Nah, kita lanjutkan lagi ke gambar yang ketiga. Ada gambar ketiga yang seperti ini. Baik, Bapak Ibu, kira-kira dari ketiga gambar itu, apa sih yang sudah bisa didapatkan? Nah, mungkin kalau para pemirsa yang lagi aktif nih, mau komentar, boleh banget, saya akan bantu bacakan. Mungkin yang sudah yang mengikuti dari awal, kemudian masih bisa bergabung, mungkin bisa memberikan komentar. Kenapa harus ada 3 gambar di sini? Saya menampilkan 3 gambar. Kenapa ya kira-kira? Ada yang putih, hijau, dan di sini berwarna-warni.
Baik, halo Ibu Nongki, Ibu Tias, Ibu Wada, Ibu Wawi, Ibu Ami, Ibu Tohir. Nah, selamat bergabung. Selamat bergabung Ibu Maris. Mungkin saya bisa lambaikan juga. Nah, seperti yang sesuai judulnya, warna-warni pensil. Kita berhadapan dengan anak-anak yang sangat beragam. Terima kasih sekali, benar. Untuk Ibu Nongkips, warna ketiga lebih indah. Warna ketiga lebih indah, lebih banyak warna. Daripada kita melihat yang pertama, kita ibaratkan saja seperti anak-anak kita yang masih polos, belum tersentuh. Seperti ini. Lalu apabila kita memberikan satu warna, terlihat seperti ini. Halo Pak Yo. Dan di gambar ketiga, saya menggunakan warna yang lebih beragam. Bukan hanya warna hijau seperti gambar kedua. Di sini ada warna ungu, hijau, warna pink, dan jika bisa dilihat ada gradasi di situ. Walaupun warna hijau, saya tidak hanya menggunakan satu jenis warna hijau. Saya menggunakan warna hijau yang lebih tua, saya menggunakan warna hijau yang lebih muda. Begitu juga sebagai seorang guru yang berhadapan dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, mungkin kalau ada yang hadir di sini sebagai guru, sebagai pengajar, boleh sekali. Nanti kalau ada komentar silakan. Kita saling berdiskusi melalui komentar, saya akan membantu membacakan. Nah, sebagai seorang guru kita menghadapi banyak sekali anak. Kita ibaratkan bahwa anak-anak itu seperti gambar ini. Nah, walaupun mereka beragam, mereka tetaplah anak-anak kita, tetaplah manusia yang harus kita berikan, kita harus berikan pengajaran yang sesuai. Nah, baik. Kita melihat kalau mungkin para orang tua yang sudah memiliki putra atau putri, mungkin memiliki 2 atau lebih, pasti juga merasakan bahwa kita tidak bisa menyamakan pendidikan atau menyamakan tindakan kepada anak-anak kita yang satu dengan yang lain. Pasti ada perbedaan di situ. Sama juga sebagai guru. Nah, saya di sini cerita sebagai guru. Ketika saya melihat murid-murid saya selalu menemukan satu hal di mana itu adalah hal yang unik. Oh, anak ini jika saya perlakukan dengan cara A, ternyata dia bisa. Namun, ketika saya menemui dengan anak-anak yang memiliki karakteristik hampir sama, tapi ada sedikit perbedaan, ketika saya berikan cara yang sama, itu belum tentu. Sehingga, saya harus memilih yang lain, cara lain. Apa ya yang cocok? Nah, mungkin saya sebagai seorang guru, saya selalu menekankan juga bahwa ketika kita berhubungan, ketika kita berhadapan dengan anak-anak, kita tidak bisa menyamaratakan. Oh, anak ini seperti ini, maka saya akan melakukan hal yang sama dengan yang lain. Jadi satu hal yang saya selalu tanamkan, dan mungkin teman-teman yang lain juga menanamkan, bahwa ketika kita menghadapi anak-anak yang berbeda, tentu kita juga harus melakukan cara pandang yang berbeda. Dan biasanya saya akan merasakan jika saya menjadi dia, bagaimana saya akan menginginkan sesuatu. Misalnya seperti ini. Mungkin kita sering nih ya, kalau di kelas gitu kan, mungkin di kelas. Kalau misalnya ada murid yang sedang berulah, mungkin dia marah tuh. Waktu kita sedang menjelaskan, tiba-tiba di depan kelas gitu kan, tiba dia marah. Anak ini kenapa ya? Nah, ketika terjadi seperti itu, bukan serta-merta kita harus langsung, waduh, anak ini marah, berarti dia punya perilaku yang tidak sama, menyimpang. Nah, tapi terkadang jarang juga kita berintrospeksi. Mungkin dengan anak-anak yang memiliki masalah pendengaran misalnya. Ketika sebagai guru, kadang kita tidak sadar, kita hanya memperhatikan anak-anak yang lain. Mungkin kita merasa, oh anak ini bisa,
Nah, kadang anak itu merasa jengkel, ih kenapa sih guruku itu nggak mau perhatiin aku. Nah, makanya dia berulah. Oleh karena itu kadang kita harus berpikiran seperti anak-anak. Oh, anak ini kira-kira maunya apa ya? Kalau saya menjadi dia, saya maunya apa? Bagaimana? Seperti itu. Nah, banyak juga nih, kalau misalnya kita kan berhubungan dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, terkadang bingung, apa ya kira-kira yang harus kita berikan. Nah, sebelumnya ada yang namanya milestone atau tahap-tahap perkembangan. Nah, secara umum memang menggunakan tahap-tahap perkembangan. Jadi perlu banget mungkin sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai terapis itu melihat tahapan-tahapan perkembangan secara umum. Nah, biasanya kalau sebagai orang tua bingung sama anak-anaknya, loh anak-anakku kok belum bisa ini ya, gimana ya? Kita lihat tahapan perkembangan. Misalnya di usia 3 tahun seharusnya anak-anak sudah bisa apa? Nah, kemudian kita lihat dengan anak-anak kita, oh ternyata dia baru bisa di step pertama. Kalau gitu harus ngapain? Ya kan? Nah, kalau seperti itu, kita bisa menyesuaikan program-programnya, biasanya seperti itu. Jadi kami selalu melihat tahapan secara umum. Nah, kemudian apa yang dibutuhkan oleh anak-anak itu yang harus mereka capai, maka kita sesuaikan. Nah, dengan menggunakan warna-warni pensil. Warna-warni pensil maksudnya bagaimana? Tentu caranya tidak disamakan, pasti berbeda. Misal nih di tahapan apa ya, mungkin secara umum anak umur 4 tahun misalnya, dia sudah harus bisa berjalan zigzag. Nah, tapi ternyata anaknya belum bisa. Kita cari di situ. Nah, kemudian khususnya warna-warni pensil yang kita gunakan adalah kita cari cara yang lain. Mungkin kita bisa membimbingnya, kita bisa menggunakan bimbingan teman sejawatnya. Kita bisa menggunakan alat-alat yang membantu, media-media yang membantu, seperti itu. Nah, baik, sepertinya ada Bu Ice, Bu Wiwin, halo yang sudah bergabung. Oke. Di sini ada Ibu Tohriah yang mau bergabung. Boleh nih. Nah, oke, baik. Saya akan lanjutkan cerita saya sebagai guru yang memiliki banyak sekali warna-warni pensil. Nah, karena menemui banyak sekali anak ya di kelas, karena kebetulan saya selain pernah di kelas khusus yang semuanya berisi terima kasih ya dengan warna-warni pensil. Kuncinya di sini adalah warna-warni pensil. Baik sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai terapis, kita tidak pernah bisa menyamakan perkembangan anak dengan satu anak yang lainnya. Misalnya sama-sama dengan usia 3 tahun, kemudian sama-sama memiliki masalah pendengaran, itu pun akan berbeda. Bisa desibelnya berbeda. Bisa dia memiliki kognitif yang berbeda antara si anak A dan B. Nah, sehingga kita tidak pernah bisa menyamakan. Halo Ibu Mary, Bu Sundaru yang sudah bergabung, terima kasih. Ya Ibu Todia tidak apa-apa. Terima kasih tadi sudah mau bergabung. Nah, oke. Nah, baik. Kita lanjut lagi cerita. Terima kasih yang sudah bergabung. Nah, nanti kalau misalnya ada yang mau cerita, berbagi ceritanya dengan anak-anaknya, boleh mau tambahkan komentar, nanti saya bantu membacakan. Nah, terima kasih. Ya, memang sepakat kita itu nggak boleh menyamakan, karena kadang sih
kadang ada misalnya begini, terkadang kita ya ngerasa seperti ini, saya sebagai orang tua dulu dididik oleh orang tua saya seperti ini, nah saya akan mendidik anak saya seperti ini. Belum tentu seperti itu. Kalau kita menggunakan cara yang sama yang digunakan oleh orang tua kita, terkadang itu tidak cocok juga dengan anak-anak kita. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada orang tua yang bergabung, kita harus ini nih, menyesuaikan. Kita harus melihat anak-anak kita bagaimana. Ya, jadi mungkin sering-seringnya kita mungkin harus memikirkan, oh ya anakku gimana ya, cocoknya apa, ya gitu. Baik, di sini pasti banyak sekali orang tua ya, mungkin di sini banyak sekali orang tua. Kita harus selalu mendukung. Tadi sudah ya membedakan perlakuan untuk setiap anak, beda perlakuannya. Mungkin kalau sebagai terapis programnya semuanya berbeda. Kemudian mendukung anak. Nah, jangankan anak, saya saja nih kalau didukung, saya senang banget. Saya kayak gini. Kalau dulu waktu masih kecil itu kan sekolah nih masih SD, maju kan ke depan. Nah, dikasih tepuk tangan itu sudah sangat membanggakan. Saya sudah seneng banget waktu itu. Nah, kalau gitu anak-anak kita pasti juga seperti itu. Ketika dia mencapai sesuatu, bayangkan nih, kita kalau mau mencapai sesuatu itu usaha. Nah, apalagi kalau anak-anak kita yang mungkin juga memiliki kebutuhan khusus. Untuk mencapai suatu hal, itu pasti effort yang mereka keluarkan sangat besar. Misal, mendengar. Anak-anak kita membutuhkan, untuk mendengar, itu membutuhkan usaha yang sangat luar biasa. Kemudian ketika mereka memberikan input atau memberikan feedback pada kita hargai. Kita bisa memberikan apresiasi, misalnya, ya hebat, benar, kita tersenyum, mereka sudah sangat senang. Nah, jadi di sini mungkin ada satu lagi. Nah, kalau berhubungan dengan anak-anak, nih muka kita, ekspresi kita harus selalu 1 senti di kanan, 1 senti di kiri. Begini jadinya. Harus selalu tersenyum kalau bersama anak-anak. Entah itu mereka berulah, wajar lah mereka berulah, kita mungkin merasa kesal, nah itu wajar. Tetapi kita harus selalu mengontrol emosi agar tetap tersenyum, agar tetap bisa berpikiran dengan jernih. Nah, baik, kita harus tetap tersenyum kalau anak-anak kita sedang ini, karena entah ya, berdasarkan pengalaman saya sih, kalau memegang anak-anak, ketika suasana hati senang dengan suasana hati yang berbeda, nah itu pasti juga akan berpengaruh kepada anak-anak kita. Mungkin anak-anak kita spesial ya, sangat spesial, jadi mereka bisa merasakan. Sehingga kalau di sini ada para guru nih, nah kita harus selalu tersenyum. Kalau mereka sedang berulah, anggap saja, oh itu adalah hal yang lucu, itu adalah kegemesannya mereka. Nah, kita harus selalu mendukung. Misalnya dia melakukan sesuatu yang hebat, walaupun itu kecil, kita tetap apresiasi. Mungkin kalau pernah dengar istilahnya adalah reward. Nah, kita berikan reward kepada anak-anak kita atas pencapaiannya. Itu adalah suatu hal yang sangat memotivasi. Nah, kalau kita melakukan suatu usaha, kemudian kita dihargai dengan hal yang menyenangkan, tentu akan kita ulangi, bukan? Nah, kembali lagi ke warna-warni pensil. Nah, apa nih maksudnya rewardnya? Tentu biasanya satu anak tidak akan sama dengan anak yang lain. Mungkin anak yang pertama kalau dia diberikan tepuk tangan, dia akan senang. Kemungkinan kalau satu anak yang lain harus diberikan reward yang berbeda. Jadi pemberian reward pun kadang itu ada yang positif, ada juga yang negatif. Misalnya kita merasa bahwa itu adalah reward, tapi ternyata malah sama sekali tidak memberikan reward, bahkan memunculkan perilaku yang
bahkan memunculkan perilaku yang tidak tidak diinginkan. Nah, kalau seperti itu, mungkin satu tips di sini, Bapak Ibu atau mungkin ada guru yang juga mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus, kita ganti rewardnya, kita jangan berikan itu. Jika sebuah reward memberikan dampak yang negatif, memunculkan perilaku yang tidak diinginkan, tidak sesuai, maka kita hindari. Kita berikan reward yang memberikan dampak positif atau membangun hal-hal yang baik. Nah, baik. Nah, kemudian ada cerita nggak ya di sini? Nah, ada cerita di mana gini, satu anak ya. Jadi saya memegang satu anak di sini. Waktu itu kebetulan anak ini tidak tidak memiliki gangguan pendengaran, cuman belum vokal, belum ada komunikasi. Nah, tetapi dia sudah mulai mengeluarkan suara. Kalau dia berbicara sendiri dia mau, tapi kalau diajak komunikasi dia tidak mau. Nah, di situ karena dia sangat suka sekali dengan kue, ini saya cerita karena sangat suka sekali dengan kue. Saya memegang sebuah kue, saya mencari celah di sini. Jadi kue ini saya pegang supaya saya bisa, dia mau mengatakan apa yang dia mau. Saya pegang kue, dia lihat aja. Tapi ini bukan sekali dua kali ya. Ini saya lakukan sebulan atau mungkin hampir 2 bulan dengan bertemu dengan dia seminggu 3 kali, 3 jam, sehari 3 jam. Saya bertemu dengan dia, saya lakukan seperti itu setiap kali ketemu. Dan akhirnya dia mau bilang kue. Nah, tentu itu adalah hal yang sangat menyenangkan buat saya ya. Itu adalah pencapaian. Oh, akhirnya dia mau mengatakan kue. Dengan sebelumnya kalau ditanya dia hanya bisa meracau gitu saja. Tapi dia sudah bisa mau bilang kue, itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Kita cari celah di situ. Kita cari sukanya anak apa. Kemudian kita cari anak sudah bisa apa. Terkadang kita lupa, kita punya target-target nih, kita punya target-target tinggi sekali, tapi kita tidak memperhatikan anak sudah bisa apa, sehingga kadang anak itu begini, ada yang terlewat. Kita sudah memiliki target di sini, nah kita punya target di sini, tapi kita tidak melihat di bawahnya ini, anak sudah punya apa ya, sehingga harus lompat. Nah, di sini kita harus cari celah. Misal anak sudah bisa di bawah ini, yang ada di bawah, tahap paling bawah, kita manfaatkan itu. Dari apa yang dia bisa, kita gunakan untuk mencapai tahap berikutnya. Mungkin sebagai contoh apa ya, kita gunakan hal yang paling mudah untuk anak. Kenapa harus paling mudah? Mungkin kalau di FET, mungkin ada yang ikut FET, pasti kita untuk anak-anak awal memperdengarkan hal yang paling mudah, memperdengarkan nada. Itu adalah hal yang paling mudah untuk anak-anak. Nah, atau mungkin kalau di motorik misalnya menjepit dengan melepas. Menurut Bapak Ibu di sini lebih mudah yang mana? Menjepit terlebih dahulu atau melepas? Tentu lebih mudah melepas. Lebih mudah melepas baju karena tinggal ditarik, lebih mudah melepas jepit karena tinggal ditarik. Melepas itu lebih mudah. Jadi kita sehingga kalau misalnya mau memberikan program atau latihan kepada anak-anak itu diambil dari yang lebih mudah. Kalau anak merasa itu mudah, tentu akan lebih gampang. Oh, mudah, aku bisa melakukannya. Berarti besok aku bisa lakukan lagi. Kemudian kita cari, ketika dia sudah bisa, kita baru tambahin lagi sedikit. Kemudian anaknya bisa lagi. Nah, oh, ternyata gampang ya. Anak akan merasa, oh gampang, aku bisa. Besok berarti aku pasti bisa lagi. Gitu. Nah, terus satu lagi biasanya kalau misalnya di pembelajaran atau mungkin di beberapa sesi terapi gitu, biasanya kita selalu mengakhiri dengan anak-anak bisa melakukan itu. Kenapa? Supaya dia walaupun nih
waktu di dalam ruangan di kelas mereka merasa nggak bisa, susah, aku nggak bisa. Tapi ketika di akhir adalah tugas yang mudah, dia bisa menyelesaikannya, tentu anak akan keluar, aku bisa, aku bisa. Jadi kita harus menanamkan bahwa anak-anak bisa. Kalau misalnya kita punya satu target, dia harus mencapai ini, tapi gimana ya caranya? Kita cari celah. Dia sudah bisa apa, dari situ kita gunakan untuk mencapai target yang kita buat. Jadi selain warna-warni pensil, kita bedain semua perilakunya, tindakan, kita bedakan perlakuan kita ke anak-anak, setiap anak berbeda. Kemudian kita selalu mendukung dan kita cari celah. Maksudnya kita cari hal yang paling mudah yang bisa dilakukan anak. Kenapa? Supaya anak merasa senang. Nah, iya benar, di sini ada Bapak Omo juga. Selamat datang Pak Omo. Aduh, saya sampai tidak melihat saking serunya. Selamat datang Pak Omo dan Bu Sinta. Nah, oke. Kemudian apa lagi ya yang sering biasanya? Mungkin di sini ada kalau ada guru di sini mungkin bisa melambaikan tangan. Kira-kira ada guru nggak ya di sini yang ikut bergabung? Atau terapis boleh melambaikan tangan. Oke, baik. Nah, kita gunakan lagi warna-warni pensil. Ini ada yang melambaikan tangan baru. Oh enggak, oke. Selamat bergabung Ibu Diah. Nah, kemudian apa ya? Kalau di kelas biasanya gini. Sebagai terapis, guru, kita kan sudah punya nih target. Kita punya melihat perkembangan secara umum, melihat perkembangan anak-anak masing-masing. Baik itu guru, baik itu terapis, pasti seperti itu. Jadi melihat secara umum, kemudian melihat anak secara khusus. Nah, di situ kita tentukan kan program-program apa aja nih yang cocok buat anak-anak. Udah kita tentuin. Nah, habis itu ketika kita sudah tentukan, pasti kita akan ambil nih dari yang paling mudah. Udah dia bisa. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah menilai. Nah, saat menilai itu tidak pernah menyamakan. Jadi ada mungkin kalau di kelas umum, karena saya ngajar di kelas campur di inklusi gitu kan, ngajar juga di inklusi. Jadi kalau misalnya di situ ada capaian secara umum, kita gunakan penilaian secara umum. Nah, tapi untuk anak-anak yang berkebutuhan khususnya, biasanya kita gunakan penilaian tersendiri. Anak ini sudah bisa sampai mana ya? Nah, penilaian ini tidak bisa disamakan kalau misalnya berhubungan dengan anak-anak yang memiliki berkebutuhan khusus. Penilaiannya harus beda dan pasti berbeda. Misalnya dengan capaian yang sama, namun si A sama si B programnya sama, hal yang harus dicapai sama, tetapi penilaiannya berbeda. Misalnya si A bisa mencapainya dengan menunjuk, si B bisa mencapainya dengan mengucapkan. Nah, itu adalah penilaian yang berbeda. Jadi oh ternyata bisanya cuma sampai situ, jadi ya nggak apa-apa kita tulis. Karena terkadang selain kita melihat perkembangan secara umum, kita memiliki program, kita juga harus melihat kira-kira sampai di mana anak ini mampu melakukan. Karena kalau misalnya kita memiliki target yang sangat berlebih, nah kemudian kita memaksakan hal itu, kita paksakan, nah seringkali malah tidak tercapai. Nah, jadi kita harus melihat, oh anak ini ternyata bisanya cuma sampai di sini. Nah, jadi baiklah di situ dioptimalkan sebisa anak itu.
dioptimalkan dengan baik, dioptimalkan. Nah, terima kasih untuk yang Bu Cindy bergabung kembali. Oke. Penilaian baik. Berikutnya saya akan cerita nih. Di cerita apa ya? Cerita di kelas. Nah, di kelas kebetulan saat ini saya mengajar di kelas di mana di situ ada anak yang tipikal, anak reguler, dan juga anak yang berkebutuhan khusus. Nah, kemudian kebetulan si anak ini adalah anak pengguna teknologi pendengaran dan melakukan terapi FET. Nah, dengan kondisi kelas yang begitu banyak, kemudian siswa yang begitu banyak, kemudian dengan si anak, nah karena kelas umum tentunya menggunakan pelajaran sebagaimana umumnya. Baik, di pelajaran umum itu misalnya adalah mengenalkan tentang rumah. Nah, mengenalkan tentang rumah, jangankan anak yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, anak-anak yang reguler saja itu mereka memiliki kemampuan yang berbeda. Penilaiannya pun akhirnya tentu berbeda. Nah, jadi misalnya mengenalkan rumah. Bagaimana ya di kelas kalau ada anak yang menggunakan teknologi pendengaran nih, terus ada anak-anak yang lain, gimana dia bisa menyerap, dia dapat pelajarannya, dia dapat bahasanya, gitu kan? Nah, jadi kalau misalnya kita sedang tanya jawab gitu kan di kelas, kita nggak langsung nunjuk nih ke anak yang berteknologi pendengaran, yang pakai teknologi pendengaran, kita nggak tunjuk. Kita tunjuk dulu teman-temannya, misalnya, kamu, kalau di rumah ada apa aja ya? Ada kamar, gitu kan misalnya. Kemudian si B, nah kalau dia kan sudah mendengar nih teman-temannya, dia sudah melihat teman-temannya, di situ juga ada teknik modeling, ya kan, akhirnya kita tanya jawab di situ. Jadi dari teman-temannya dia tahu, barulah ke anak-anak ke anak yang memakai teknologi pendengaran tadi. Ayo, misalnya namanya Widi ya, misalnya namanya Widi. Ayo Widi, tadi kalau di rumah ada yang buat ada kamar untuk bobo. Jadi baru dia setengahnya bisa. Nah, untuk menjawabnya pun pertanyaan yang kita berikan tidak boleh sama dengan anak-anak yang lain, tetapi mungkin diperpendek, atau kalau dia sudah mulai ngerti agak panjang, kita panjangin. Nah, selamat bergabung lagi untuk Mama Afril, Mama Ipang, selamat bergabung. Jadi kita tidak boleh menyamakan. Aduh, gimana ya, pusing ya. Tidak pusing. Itu tidak pusing. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu nih lihat gambar saya, pusing nggak? Nah, tidak pusing kan? Justru malah terlihat indah. Nah, itu adalah apa ya? Suatu kesenangan tersendiri sih menurut saya. Senang banget. Jadi kalau misalnya mewarna, kita nggak pernah merasa bosan, capek. Justru terkadang mewarnai itu adalah hal yang menyenangkan. Kita lagi banyak pikiran, kemudian kita mewarnai, kita akan lebih tenang. Nah, begitu juga dengan anak-anak. Aduh, harus lihat tahapan umum, harus lihat karakteristik masing-masing, pusing banget nih. Enggak, bukan seperti itu. Kita akan merasakannya ketika wah, anak ini ternyata bisa. Ada rasa puas tersendiri di situ. Jadi jangan pernah lelah. Misalnya terkadang juga yang sudah pernah saya alami, saya sudah saya susun nih sedemikian rupa. Untuk mencapai tahap ini, saya harus ini. 3 bulan, 4 bulan. Kok nggak bisa ya? Kadang merasa seperti itu kan, 3 bulan, 4 bulan. Aduh, kok nggak bisa ya? Nah, itu secara otomatis nih, kita harus langsung belok nih. Ibaratnya kalau kok nggak nyampe ya, aduh lihat maps nih, sama seperti itu. Aduh, kok dia nggak bisa ya, apa yang kurang? Nah, kita cari seperti itu tadi, kita cari celah di mana anak itu yang sudah bisa, kita langsung putar.
oh ternyata dia bisanya ini nih, sudah coba yang ini supaya bisa. Jadi apa ya, kita selalu cari apa yang anak bisa lakukan. Kalau misalnya kita memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi, tetapi anak kita misalnya aduh mentok sampai di sini, ya kadang kita oh sudah berarti anak-anak bisanya sampai ini sini, kita harus apa ya, mungkin istilahnya legowo, harus nerima, dan itu harus dipertahankan. Kalau misalnya anak sudah mencapai itu, nah bukan berarti program atau apa yang kita berikan itu tidak bermanfaat untuk mereka. Karena kenapa harus tetap diberikan? Ya nggak apa-apa, karena itu supaya mereka tidak lupa, mereka tetap bisa. Nah itu namanya apa ya, kalau ini pemeliharaan. Jadi ada hal di mana yang kita harus ajarkan kepada anak karena mereka belum bisa, ada hal yang harus dipertahankan. Nah, jadi bukan hanya mencapai tidak, tapi juga harus mempertahankan gitu. Nah, wah nggak kerasa ya, saya ngomong sudah 10.40, kurang 5 menit lagi mungkin video ini sudah berakhir. Nah baik, kita masih ada loh nanti ngutis-ngutis yang lain 1 bulan. Nah nanti setelah saya akan ada saya bocorin nggak ya? Nggak deh kayaknya. Jadi tetap pantengin, tetap kepoin, tetap stay di IG kami. Nanti hari berikutnya akan ada pemateri yang lain. Banyak banget. Ada yang dari distributor alat pendengaran, distributor teknologi pendengaran yang lain, banyak sekali. Kemudian ada praktisi. Kemudian ada guru. Nah, guru-guru yang berkecimpung juga dengan anak-anak reguler, dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian ada aktivitas-aktivitas yang itu bisa kita lakukan untuk mengajarkan anak-anak, baik anak-anak kita yang memiliki hal-hal yang spesial maupun anak-anak kita pada umumnya. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan. Nah, gitu. Nah, kita tinggal berapa menit nih? Oke, 3 menit lagi. Mungkin ada yang mau bergabung di sini. Ada sesuatu hal yang menyenangkan, mungkin cerita lucu atau mungkin cerita gemes dari kita sendiri saat menghadapi anak-anak. Jadi intinya sih, kalau jadi guru, kalau jadi orang tua, kalau jadi terapis, satu harus tetap tersenyum. Kita harus tetap tersenyum. Kemudian kita ibaratkan mewarna, kita cari warna-warni, pensil yang warna-warni, kita kasih harus apa ya, bener-bener harus berimajinasi, bener-bener harus oh ini nggak bisa, oke aku pakai ini, oh ini dia bisa, tapi harus step ini dulu gitu. Jadi setiap anak nggak bisa disamakan. Oke. Kemudian kalau misalnya orang tua khawatir, aduh bingung nih harus ngapain ya, aduh bingung nih anakku udah nyampe mana ya, bisa selalu melihat, kita searching, banyak sekali kan sekarang kalau kita mau cari di internet itu perkembangan pada umumnya seperti apa, itu banyak. Jadi kita selalu bergabung. Nah di sini juga ada Bunda Lilis, halo. Nah nanti Bu Lilis juga akan mengisi loh di sini. Nah jadi kira-kira tentang apa ya? Rahasia dulu ya Bapak Ibu pemirsa. Nah baik, Bu Lilis. Nah halo Bu Lilis, saya lambaikan tangan juga. Nah Bu Lilis ini nanti juga salah satu pengajar juga. Nah beliau sangat banyak sekali pengalamannya yang bisa di-sharing kepada Bapak Ibu di sini. Nah, oke, kembali lagi ke warna-warni pensil supaya kita ini mana ya gambar saya tidak lihat. Nah, oke baik. Nah, kita ibaratkan anak-anak kita seperti ini gambar.
Nah, halo Ibu. Selamat datang di Warna-Warni Pensil. Selamat datang Ibu Vina. Jadi ini yang baru-baru bergabung, saya review lagi. Jadi intinya dari Warna-Warni Pensil itu adalah anak-anak kita ibaratkan sebuah gambar. Mereka memiliki hal-hal yang berbeda. Walaupun di sini sama-sama bunga, tapi bunganya bentuknya berbeda. Walaupun anak-anak kita adalah sama-sama anak, sesama manusia yang mereka berhak mendapatkan pendidikan, mendapatkan sesuatu pencapaian untuk mereka berhak mandiri. Nah, tapi mereka semua berbeda. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Mungkin sama-sama memiliki hambatan pendengaran, tetapi perlakuannya juga harus berbeda. Sama-sama memiliki hambatan penglihatan, tetapi perlakuannya juga berbeda. Banyak hal yang mempengaruhi. Bisa kognitif, bisa kemampuan motorik, banyak sekali hal yang mempengaruhi. Nah, semuanya berbeda. Jadi, jangan pernah menyamakan. Dan di gambar kedua, hanya ada satu warna. Nah, sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai terapis, kita gunakan banyak warna. Seperti ini. Kita gunakan banyak cara, banyak trik, banyak trik maksud saya. Kita gunakan banyak cara, banyak trik. Kemudian apa ya yang harus dilakukan supaya itu tercapai? Seperti saya waktu mewarnai ini, apa ya harus saya lakukan supaya warna ini indah, supaya gambar ini jadi indah? Oh, saya pakai pink, oh saya pakai biru, sama seperti anak-anak kita. Oh, gimana ya caranya supaya anak ini bisa mencapai ini? Oh, caranya begini, jadi kita gunakan selalu berbeda. Jadi mungkin tidak disarankan untuk melihat suatu anak-anak, oh caranya sama. Kalau aku ketemu sama anak yang seperti ini dengan anak yang C yang sama, oh aku juga akan melakukan yang sama. Jadi pasti ada hal yang berbeda. Dan itu adalah sebuah keistimewaan. Kalau saya sendiri itu adalah sebuah karya seni mungkin ya. Jadi ketika kalau sudah jadi, kalau misalnya anak-anak itu bisa, kita lihat kembali, oh jadinya tuh senang, jadinya tuh oh iya anakku bisa. Kalau sebagai orang tua mungkin menilik lagi dulunya bagaimana, sekarang bagaimana, oh ternyata anakku bisa. Seperti itu. Baik, oke. Wah, gak kerasa sudah 10.47. Jadi Bapak Ibu orang tua, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu praktisi, atau mungkin di sini ada terapis, gunakan warna-warni pensil Anda. Silakan anak-anak Anda gunakan bagaimana cara apapun yang sesuai dengan berbagai cara. Jika memerlukan atau melibatkan tim-tim ahli yang dibutuhkan, maka libatkan. Kadang-kadang kita tidak bisa bekerja sendirian, kita membutuhkan berbagai macam tim, berbagai macam pihak yang untuk membantu perkembangan anak-anak kita. Baik, Mama Mei, terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa lagi di live IG kita berikutnya. Besok masih ada. Terima kasih loh hari ini yang sudah bergabung, semangat sekali walaupun hari libur. Selamat berlibur, selamat istirahat di rumah bagi yang istirahat, jalan-jalan bagi jalan-jalan. Tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Baik, semoga kita sehat selalu. Nah, baik, sampai jumpa lagi untuk live besok. Apa ya? Saya tidak kasih bocoran, mohon maaf. Jadi Bapak Ibu pemirsa harus lihat terus di IG kita. Kira-kira besok apa ya? Kira-kira ada tips apa ya? Gitu. Nah, baik, terima kasih. Terima kasih untuk yang hadir di sini, yang masih berada di live IG. Ada Ibu Lilis, Ibu Mary, Mama Elvati, Ibu Tohria, Ibu Mary, Ibu Sindaru, Ibu Vina, dan Ibu Mei Kuncar. Terima kasih sudah bergabung. Baik, sampai jumpa lagi. Nanti akan bertemu lagi dengan saya
entah di hari apa ya kira-kira. Nah, jangan bosan-bosan. Oke, terima kasih. Selamat siang.